Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, dalam kesempatan kali ini saya Ahmad Lukman Afiat Tayyib. Saya Muhammad Alian Syabunglasi. Saya Muhammad Rizal. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi serta belajar bersama teman-teman semua tentang mengenai analisis cluster, di mana analisis cluster ini adalah salah satu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan karakteristik dalam objek yang tersebut. Objek-objeknya itu bisa berupa produk, individu, nama, wilayah, dan data lainnya. Oke, Pak. Jadi analisis cluster ini sebenarnya mirip ya dengan analisis faktor, yaitu keduanya itu dia menilai suatu struktur. Bedanya, analisis cluster menganalisis objek, sedangkan analisis faktor menganalisis pengelompokan variabel. Jadi analisis cluster itu dapat digunakan untuk berbagai situasi. Misalnya, seorang peneliti dia sudah kumpulkan data nih Pak lewat kuesioner dan menghadapi banyak sekali jumlah observasi yang dia dapat, sehingga data yang ada tidak mempunyai arti jika tidak dikelompokkan lebih lanjut. Analisis cluster dapat melakukan data reduction dengan cara mengurangi informasi yang terkandung dalam populasi atau sampel menjadi informasi yang lebih spesifik. Baik, tujuan utama analisis cluster adalah untuk menentukan struktur data dengan cara meletakkan observasi yang mirip ke dalam satu kelompok. Pengelompokan hasil observasi tersebut yang mirip ke dalam satu kelompok didasarkan pada korelasi atau objek, atau dapat juga dengan mengukur proximity pada ruang dua dimensi, sehingga jarak antara dua observasi menunjukkan kesamaan. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana membentuk klaster dan berapa jumlah klaster yang akan dibentuk. Seperti itu. Kesamaan objek ini dapat diukur menggunakan koefisien korelasi. Mana koefisien ini menunjukkan jika satu variabel berubah, apakah variabel yang lain ikut berubah dalam jumlah yang sama. Ini secara teori korelasi dapat diterapkan pada dua orang untuk melihat apakah pola jawaban satu orang sama dengan pola jawaban orang lainnya. Penggunaan korelasi ini untuk membandingkan dua orang mempunyai kelemahan. Walaupun korelasi dapat menjelaskan apakah pola jawaban orang itu sama atau mirip, korelasi ini tidak dapat menjelaskan jarak ya. Oke, kemudian dengan ukuran persamaan yang dihitung, sekarang kita pindah ke pembentukan klaster berdasarkan pada ukuran kesamaan dari setiap pengamatan. Umumnya kita membentuk sejumlah solusi klaster. Dalam hal ini 2 solusi klaster, 3 solusi klaster, dan lain-lain. Setelah menghitung ukuran kesamaan, kita harus mengembangkan suatu prosedur pembentukan klaster tersebut. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya analisa cluster bekerja, jadi analisis cluster itu dia mainkan suatu tugas yang dibawa pada seluruh individu, yaitu pengenalan pola dan pengklasteran. Kemampuan manusia untuk memproses bahkan perbedaan tipis pun dalam karakteristik yang tidak terkira banyaknya merupakan suatu kognitif yang ada dalam manusia, yang mana tidak mudah disesuaikan dengan semua kemajuan teknologi kita. Kemudian 3, pada pembentukan klaster dengan ukuran persamaan yang dihitung. Sekarang kita pindah ke pembentukan klaster berdasarkan pada ukuran kesamaan dari setiap pengamatan. Umumnya kita membentuk sejumlah solusi klaster, 2 solusi klaster, 3 solusi klaster, dan lain-lain. Setelah menghitung ukuran kesamaan, kita harus mengembangkan suatu prosedur pembentukan klaster. Namun untuk tujuan kita di sini, kita menggunakan aturan sederhana. Dalam hal ini, temukan 2 pengamatan yang paling sama atau terdekat yang belum ada dalam klaster yang sama dan digabungkan dari klaster yang ada itu tersebut. Oke.
Oke, demikian pemaparan deskripsi tentang analisis cluster. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh kasus. Jadi contoh kasusnya akan kita jelaskan, kita akan masuk ke dalam laptop ini dan kita akan membuka aplikasi SPSS 25 untuk langsung menguji analisis cluster. Oke, jadi ini kita sudah masuk di aplikasi SPSS. Mana kita akan langsung coba ya menggunakan data cluster. Data dari cluster ini kita akan coba untuk analisis clusternya. Jadi di sini kita klik saja analyze, lalu classify. Oh ya, sebelumnya ini ada 3 variabel ya, ada variabel respon, ada variabel toko dan juga variabel merek. Di sini langsung saja kita coba untuk analyze. Klik di bagian analyze, lalu kita classify, bagian classify, dan kita klik yang bagian hierarchical cluster. Di sini sudah saya masukkan tadi variabel toko dan merek di variabel, dan label case-nya dimasukin yang respon. Di settingan statistik kita nyalakan agglomeration schedule dan proximity matrix continue. Lalu di plot kita nyalakan, kita centang dendogramnya, orientation-nya di vertikal. Lalu di method kita pakai yang cluster metodenya yang nearest neighbor ya. Dan juga di measure-nya, intervalnya kita pakai yang Euclidean distance. Transform values-nya, standardize-nya pakai yang z-scores, dan dia by variable. Lalu kita klik continue. Di cluster kita centang yang cases, lalu yang display kita centang statistics dan plots-nya. Maka kita klik OK dan akan muncul hasilnya. Inilah hasilnya. Mungkin saya akan coba bacakan dulu proximity matrix-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ini sudah keluarnya dari 7 ininya. Jadi di case yang satu itu dia diklasifikasikan sebagai kelas A, case 2 itu B, case 3 itu C, case 4 itu D, case 5 itu E, case 6 itu F, dan case 7 itu G. Di sini juga sudah terlihat nilai-nilai Euclidean distance-nya. Lalu selanjutnya dari hasil agglomeration single link yang menggunakan single linkage akan dijelaskan oleh Pak Ahmad Nukman. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Saudara Ali. Jelaskan interpretasi dari aglomerasi data cluster. Di tabel ini aglomerasi hierarki dalam 6 tahap penggabungan sampai semua observasi menjadi satu cluster. Dengan koefisien aglomerasi meningkat dari 0,762, kita lihat di tabel, pada tahap pertama menjadi 1,671 pada tahap terakhir. Maka koefisien aglomerasi merefleksikan jarak atau ketidaksamaan antara dua klaster yang digabung. Nilainya lebih kecil, menandakan gabungan antara observasi yang lebih mirip nilainya lebih besar, menandakan gabungan klaster yang lebih heterogen. Penggabungan awal dan pola tahap 1, klaster 5 dan klaster 6 bergabung pada koefisien 0,762, menunjukkan pasangan observasi paling mirip. Di tahap 2 dan 3, dua gabungan berbeda terjadi pada koefisien 1,051. Bisa menandakan beberapa pasangan terhadap memiliki tingkat kemiripan yang sama. Di tahap 4 dan 5, penggabungan berlanjut pada koefisien 1,103 dan 1,222, menunjukkan bertahap melebarnya heterogenitas saat ukuran klaster meningkat. Ini kita lihat di diagram data klasternya. Mungkin ini akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Yang Saudara Rizal dengan waktu yang tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan
Dedogram dan data cluster. Berkaitan dengan dedogram dan data cluster, pada tabel dilihat bahwa dedogram disusun dengan metode single linkage dan skala jarak yang sudah direskalakan. Kemudian, diagram menunjukkan 7 unit dasar yang diberi label A sampai G. Pada tabel itu sudah sangat terlihat jelas bahwa label A sampai label G. Kemudian, masing-masing mempresentasikan observasi atau subkelompok awal. Cabang yang bergabung pada jarak kecil menandakan unit yang sangat mirip. Sedangkan cabang yang menyatu pada jarak yang lebih besar menandakan penggabungan antara kelompok yang lebih berbeda. Kemudian, struktur tampak tersegmentasi, sehingga memudahkan pemotongan pada beberapa tingkat. Memotong pada nilai jarak rendah menghasilkan banyak klaster kecil yang sangat homogen. Sedangkan memotong pada nilai jarak menengah ke tinggi merangkum data menjadi sedikit klaster yang lebih heterogen. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan aglomerasi data Haban. Oh, sorry. Saya kembalikan kepada saudara Aliansa Abungasi. Baik, Saudara Rizal boleh di mute dulu ya. Tuh, mikrofonnya. Biar enggak. Oke, saat ini sekarang untuk data yang cluster XLS sudah ya tadi ya. Jadi kita akan coba menggunakan data Habat. Kita akan buka dulu di sini data Habatnya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah tersedia di sini data Habatnya. sudah tersedia di sini data Habat. Maka kita akan lakukan dengan step yang sama, step by step yang sama. Kita buka analyze, buka classify, dan lalu kita klik hierarchical cluster. Ya. Nah, di sini sudah dimasukkan ya. Di sini kita menggunakan 6 variabel. Di variabel ininya ada X6 product quality, X8 technical support, X12 Salesforce image, X15 new products, dan X18 delivery speed. Dan di label cases kita masukkan X1 customer type. Sama ya seperti sebelumnya, agglomeration dan proximity dinyalakan, dicentang di bagian statistik, lalu di plot kita nyalakan dedogram dan juga orientationnya di vertikal. Metodenya itu kita pakai juga yang nearest neighbor. Measure intervalnya pakai Euclidean distance. Sama ini sebelumnya juga transfer values, standardized-nya pakai z-score by variable. Klik continue, cluster pakai cases, display pakai statistik dan plots. Lalu di sini kita klik OK. Maka di sini akan keluar hasilnya ya. Nah, sini saya coba akan membacakan dari proximity matrix dari cluster ini. Jadi di sini sudah ada ya, sudah ada 99 data, bahkan 100 data mengenai proximity matrixnya. Jadi di case yang pertama itu dia diklasifikasikan sebagai B, 2 diklasifikasikan sebagai C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9B, 10A, dan seterusnya. Di sini juga sudah banyak-banyak angka-angka Euclidean distance-nya bisa kita lihat. Lalu untuk penjelasan mengenai single linkage agglomeration schedule akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Pak Ahmad. Silakan Pak. Ya, terima kasih Saudara Ali. Ini kita lagi ya, yang lebih katanya lebih banyak. Ini kita tapi aglomerasi bisa lihat aglomerasinya schedule-nya di tabel. Dataset digabungkan secara hierarki
lewat 99 tahap. Penggabungan hingga satu klaster akhir dengan koefisiensi aglomerasi meningkat dari 0,2,997 pada tahap awal sampai 2,0294 pada tahap akhir. Kita lihat di tabel ya. Artinya, koefisiensi aglomerasi menunjukkan tingkat ketidaksamaan antara dua klaster yang digabungkan. Nilai lebih kecil berarti gabungan antara observasi atau klaster lebih mirip. Nilai lebih besar berarti gabungan lebih heterogen. Kenaikan koefisiensi lebih sedikit. Pada banyak tahap menunjukkan bahwa penggabungan antar observasi yang relatif homogen, sedangkan lonjakan koefisien menandakan penggabungan klaster yang lebih berbeda. Kita lihat di tabel ya, penggabungan awal tahap 1 sampai 20 ini. Tahap awalnya ini klaster 3 dan 94 bergabung pada koefisien 0,2997. Di tahap 2-nya 42 dan 93 ini kita bisa lihat di tabel pada 0,3518. Tahap 3 75 kolom 75 dan 96 pada 0,746, menunjukkan bahwa banyak pasangan yang observasi yang sangat mirip sehingga digabungkan lebih dahulu. Sampai sekitar tahap 20, koefisien masih berada di bawah 0,86. Itu menandakan penggabungan antara unit yang relatif homogen di rentan awal ini. Ya. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari aglomerasinya menunjukkan struktur hierarki dengan banyak penggabungan awal yang homogen dan perpindahan ke penggabungan lebih heterogen setelah koefisiensi melewati sekitar 1,0. Rekomendasi praktis adalah memilih jumlah karakter dengan memotong deodogram tepat sebelum atau segera setelah lonjakan koefisien pertama di atas 1,0 sesuai trade-off antara kejelasan klaster dan simplifikasi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di aglomerasi. Selanjutnya penjelasan deodogram saya akan kembalikan ke Saudara Rijal. Saudara Rijal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Di sini sebagaimana yang sudah tertera sangat jelas pada tabel dendrogram. Sini kami menggunakan data Hubbard, dendrogram data Hubbard. Bisa disimak sama-sama pada layar presentasi kami. Dendrogram disusun dengan metode single linkage dan jarak yang telah direskalakan menampilkan penggabungan observasi ke dalam klaster secara hierarkis sampai semua menjadi satu kelompok. Kemudian, struktur klaster yang terlihat. Ada 3 struktur klaster yang sangat terlihat di sini. Yang pertama yakni diagram menampilkan 3 kelompok besar yang diberi label A, B, C. Jadi bisa dilihat dari label A, B, dan C. Setiap label berisi jumlah unit observasi yang digabung pada rentang jarak berbeda. Kemudian, kelompok C mengandung banyak penggabungan awal pada jarak kecil. Dalam hal ini, unit seperti 3,94, kemudian 38 bergabung sangat awal, menandakan subset observasi yang relatif homogen. Kemudian yang ketiga, kelompok B dan A, dan bisa dilihat di tabel juga, terbentuk dari penggabungan bertingkat dengan beberapa subcluster yang menyatu pada jarak menengah hingga besar. Kemudian masuk pada interpretasi jarak dan kesinambungan cluster.
Nah, di sini terdiri dari dua interpretasi jarak dan kesinambungan cluster, yakni yang pertama bisa dilihat pada tabel dendrogram using single linkage, yaitu nilai jarak kecil di cabang awal mengindikasikan observasi yang sangat mirip secara fitur, kemudian juga cabang yang bergabung pada jarak lebih besar menunjukkan bahwa klaster tersebut lebih heterogen. Kemudian yang kedua, karena metode single linkage sensitif terhadap kemiripan terdekat, ada penggabungan berantai yang membuat beberapa klaster tampak panjang sebelum menyatu dengan klaster lain. Nah, pada persoalan penjelasan tadi, nah itu bisa dilihat pada tabel diagram dendrogram sudah terpampang jelas. Selanjutnya yang menyimpulkan, jadi dendrogram menunjukkan tiga kelompok utama dengan penggabungan awal yang homogen dalam beberapa subkelompok. Memilih tiga klaster, memberikan ringkasan langsung, sedangkan pemotongan pada jarak lebih kecil mengungkap subklaster yang lebih seragam untuk interpretasi detail. Jadi itu tadi penjelasan berkaitan dengan dendrogram data Habat yang sudah sangat jelas pada layar. Begitu saya kembalikan pada saudara Alian Samulasi. Ya, jadi demikian penjelasan mengenai praktisnya bagaimana kita melakukan analisis klaster menggunakan aplikasi SPSS 25. Mungkin sekian dari kelompok 6 ini mengenai penjelasan mengenai analisis klaster. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, itulah teman-teman tadi pemaparan kami contoh kasus analisis cluster menggunakan SPSS 25. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa analisis cluster adalah teknik multivariat untuk mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan karakteristik sehingga data besar menjadi lebih sederhana dan bermakna. Jadi berbeda dari analisis faktor yang mengelompokkan variabel, analisis cluster itu fokus pada pengelompokan observasi menggunakan ukuran kemiripan seperti korelasi atau jarak. Jadi korelasi itu menunjukkan pola yang serupa, namun perlu untuk ukuran jarak untuk menilai kedekatan absolut. Terakhir, proses meliputi perhitungan kemiripan, pengujian beberapa solusi klaster, dan penerapan metode penggabungan untuk menentukan jumlah klaster yang paling sesuai dengan pemilihan metode dan evaluasi yang tepat. Analisis klaster membantu pengambilan keputusan, segmentasi, dan penyederhanaan data untuk analisis lanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena segala sesuatu yang lebih itu milik Allah semata dan kekurangnya dari kita semua. Kami butuh dukungannya. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Oke. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.